Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemudahan ya, berjumpa di majelis yang dinaungi malaikat, diberikan ketenangan batin, didoakan makhluk di muka bumi ini, yaitu majelis ilmu. Ya. Kita bersyukur bersamai oleh guru kita Ustazah Aisyah, Mbak Kiki, Umu Ibrahim, dan lain-lain ya, para adminah yang bermujahadah, Masya Allah, membangunkan ratusan orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana jutaan orang di waktu-waktu ini masih banyak yang tertidur. Ini ada saudari-saudari kita yang gigih untuk membangunkan, mengajak, ya, mendakwahkan. Dakwah itu ngajak ya. Jadi, Masya Allah, semoga Allah berikan istiqomah, sehat walafiat, dan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, kita juga bersyukur dalam kesempatan bulan suci Rajab ini kita dipilih Allah untuk terus saling mendukung dalam ketaatan itu sampai insya Allah eh, akhir Sya'ban dan menggenapkan seluruh kekuatan kita untuk kemudian menyambut Ramadan, menjalankan semua rangkaian ibadah di bulan mulia, bulan Ramadan. Semoga dengan wasilah thalabul ilmi, belajar, taklim, semua urusan Allah berikan kemudahan. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan total tanpa ada bekas, tanpa penyakit-penyakit yang menyusul. Semoga yang sedang menunggu pekerjaan, mencari pekerjaan, Allah berikan pekerjaan yang halalan thayyiban, wasi'an mubarakah. Yang sedang menunggu jodoh, Allah pertemukan dengan pasangan yang soleh solihah. Yang saat ini menunggu keturunan, baik anak ataupun cucu, Allah karuniai anak ataupun cucu yang menjadi qurrata a'yun insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah, ibu, mbak, kakak, teteh, empok, dan semuanya dimanapun berada. Nah, kita pagi ini insya Allah akan memilih satu hadis dari kitab Arba'in, yaitu tentang agama itu nasihat. Ya, ini sangat familiar ya, agama itu nasihat. Ketika mendengar agama itu nasihat, rasa-rasanya hampir semua muslim muslimah juga pernah mendengar hadis yang redaksinya serupa. Baik, kita insya Allah langsung saja baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis ketujuh ya dari kitab Arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Eh, yang pertama, saya mau membaca riwayatnya an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Abu Ruqayyah ini kunyah. Kunyah itu
panggilan yang menggunakan kata abu, ummu. Makanya kalau kita melihat ada salah satu admin yang tertulis Ummu Ibrahim. Nah, itu kunyah ya, kunyah. Ini Abu Ruqayyah, bapaknya Ruqayyah. Ummu eh, Zahid, berarti ibunya Zahid. Nah, Abu Ruqayyah ini bapaknya Ruqayyah, namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Nah, ini kita dapat pelajaran bahwa kunyah itu boleh menggunakan nama anak perempuan jika memang tidak memiliki anak laki-laki. Tapi kalau kemudian punya anak laki-laki, maka kalau punya anak laki-laki maka menggunakan nama anak laki-laki pertama. Misalnya ibu-ibu di sini anak laki-lakinya bernama Faisal, berarti Ummu Faisal. Kemudian misalnya ada yang bernama Hasbi, Ummu Hasbi. Ada yang bernama misalnya Abdurrahman, berarti Ummu Abdurrahman, seperti itu. Nah, jadi itu namanya kunyah, ya, kunyah, bukan kunyah. Kalau kunyah nanti nih setelah kajian sahur, baru kunyah-kunyah makanan, gitu. Jadi kunyah, gitu. Panggilan menggunakan kata abun atau umun. Di sini kita mendapati periwayatnya memiliki kunyah Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah. Nama aslinya Tamim Ad-Dari. Ini beliau adalah salah satu sahabat yang berasal dari Palestina ya. Yang dulu kalau kemudian kita melihat sejarahnya, beliau adalah seorang pendeta ya. Pendeta kemudian memeluk Islam, bisa dibilang akhir-akhir ini memeluk Islam 9 Hijriah. Dan ketika kita membaca hadis-hadis akhir zaman ya, kita akan sangat familiar dengan nama beliau, yaitu sahabat mulia Tamim Ad-Dari ya, yang diriwayatkan ada seorang sahabat bertemu dengan Dajjal, ciri-cirinya macam-macam itu. Ini Dajjal gitu. Kemudian beliau meriwayatkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat, terutama ya tentang Dajjal itu. Nah, dialah sahabat mulia Tamim Ad-Dari dan yang menjadi booster ya, penyemangat kita untuk eh, para penggiat ya, para pejuang tahajud ini, beliau ini ya, sahabat mulia Tamim Ad-Dari adalah seorang yang dikenal sangat zuhud, warok dan rajin melaksanakan sholat tahajud ya. Semoga kita dapat meneladani ya kebaikan-kebaikan para sahabat ya, terutama seperti Tamim Ad-Dari. Baik, saya lanjutkan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah ya. Ad-dinu an-nasihah. Ini saya masuk sedikit ke bahasa ya. Ad-dinu agama. An-nasihah itu dia predikat ya. Ad-dinu mubtada kalau dalam nahwu itu. Kemudian an-nasihah predikat. Agama itu nasihat gitu ya. Biasanya kalau kita melihat susunan-susunan kalimat dalam bahasa Arab, eh, eh, mubtada, khobar ya. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab tuh ya, dia biasanya nakiroh ditandai dengan tidak beralif lam gitu. Misalnya al-mahmul jamil atau apa?
Al-mobile jamil. Handphone itu bagus gitu misalnya. Al-mahmul handphone jamil tanpa alif lam. Tapi di sini dalam hadis ini ad-dinu beralif lam, an-nasihah juga beralif lam gitu. Sepertinya kok kayak bukan mubtada khobar, sepertinya bukan mubtada ataupun subjek dan peringkat predikat gitu ya. Tapi ternyata dia adalah predikat. Ya. Eh, Agama adalah nasihat seperti itu artinya. Nah, eh, kata nasihat ini kalau kita kemudian mengartikan dengan makna yang biasa kita pahami dalam bahasa Indonesia, apa itu nasihat? Ya memberikan masukan, menyampaikan sesuatu kepada orang lain, atau bahkan ya nasihat. Kita rasa nasihat ini hal yang nggak perlu dijelaskan ya. Ya. Artinya kita punya definisi nasihat sebagaimana bahasa kita sesama orang Indonesia gitu. Nah, ini kemudian kalau kita eh, artikan nasihat itu sama halnya dengan silaturahim ya. Silaturahim itu persepsi kita, pemahaman kita adalah berkunjung ya. Makanya kalau ada orang yang tidak berkunjung, ada sebagian yang menyebutnya nggak silaturahim gitu. Padahal silaturahim itu sendiri punya makna yang lebih luas ya, tidak mesti berkunjung gitu. Kita sekarang bisa saling WhatsApp, kemudian telepon gitu ya. Atau bahkan sebagian ulama mengatakan begini, ada orang yang tidak pernah berkunjung, tidak pernah saling menjumpai, tapi mereka selalu saling mendoakan. Nah, itu juga masuk ke silaturahim. Walaupun tidak pernah bertemu secara fisik, tapi doanya nyambung gitu loh. Hubungan apa yang paling dekat ya dibandingkan dengan doa yang langsung menyambung ya, tembus ke langit. Kan seperti itu. Nah, jadi silaturahim ya secara makna yang sederhana, mudah, itu juga sama halnya dengan nasihat. Dipahami demikian di dalam bahasa Indonesia. Akan tapi kita bertanya, ini hadis ini agama itu nasihat, apakah sesuai dengan yang kita pahami sehari-hari nasihat itu atau bagaimana gitu memahami hadis ini gitu. Jadi kita mau cek dulu nih, apa maksudnya nasihat dalam hadis ini? Ad-dinu an-nasiha, agama itu nasihat. Nasihat berasal dari kata nasoha. Ya. Nasoha artinya khalaso, murni, bersih, ya, tidak bercampur, jelas. Ya. Ya, itu dari kata khalaso, ya, nasoha, nasoha khalaso. Nah makanya kalau dalam bahasa Arab itu madu murni, ya, mereka menyebutnya al-asal. Madu itu al-asal pakai ain ya. Al-asal al-khalis, madu murni. Susu murni, eh al-laban atau al-halib al-khalis. Ya, susu murni khalis yang nggak dicampur apa-apa gitu, murni. Nah, inilah yang kemudian lebih cocok dalam memaknai hadis ini, bahwa nasihat di sini adalah kemurnian. Sebagaimana kita mengenal istilah taubatan nasuha, ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita diperintahkan untuk taubat nasuha. Apa nasuha? Dari kata yang sama dengan nasihat. Taubat yang murni, yang bersih dari segala bentuk modus. Ya. Ada orang taubat nanti jelang pemilihan umum, ya, macam-macam, mau nyalek, mau nyagup, mau nyapres dan seterusnya ya. Nampak di depan umum bertobat menggunakan atribut-atribut keagamaan. Nampaknya taubat gitu. Tapi ada modus lainnya gitu. Nah, kalau taubat nasuha itu tidak ada modus apa-apa. Makanya disebut nasuha ya.
Artinya khalasa, bersih dari apapun modusnya, tujuan lainnya. Nah, itu yang lebih tepat ketika kita membaca hadis ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Jadi sekali lagi nih saya ingin kita semua menyamakan pemahaman, persepsi bahwa nasihat di sini adalah kemurnian, ya, kejelasan, kebersihan dari segala jenis tujuan lainnya gitu ya. Ah, Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan bahwa nasihat itu sendiri dalam istilah adalah eh, kalimat yang mencakup segala kebaikan yang ditujukan oleh orang lain gitu. Nah, inilah yang cocok sebagaimana yang kita pahami ya dalam keseharian kita gitu. Tapi dalam memaknai hadis ini kita rasanya lebih pas kalau menggunakan eh, pengertian secara bahasa. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Ketika Rasulullah mengatakan ad-dinu nasiha, agama itu nasiha, kulna, kata para sahabat, liman, kepada siapa? Ya, qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim, rawahu Muslim. Nasihat kepada siapa ya Rasulullah? Agama ini nasihat untuk siapa? Kepada siapa? Kemudian Rasulullah menjawab, kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, kepada pemimpin dan rakyatnya. Nah, coba kalau misalnya kita mengartikan nasihat sebagaimana pemahaman keseharian kita. Nasihat untuk Allah. Loh, kira-kira siapa yang sederajat, yang selevel untuk nasihatin Allah? Kan begitu ya? Nggak mungkin kan? Ini rancu nih pemahamannya. Lagi-lagi maka kita perlu para guru, masyayikh, para ulama untuk menggali apa sebetulnya makna hadis, ayat yang terkandung itu sehingga kita tidak salah paham. Nah, jadi kita menggunakan pengertian secara bahasa bahwa nasihat itu adalah kemurnian, ya, kejelasan, kebersihan, eh, bersihnya hati ini tulus gitu ya. Baik, yang pertama nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Nasihat kepada Allah. Artinya kita memurnikan gitu ya. Memurnikan iman, akidah, tauhid kita kepada Allah. Memurnikan pikiran kita, prasangka kita, pemahaman kita tentang Allah. Nah, ini masuk dalam rukun rukun iman yang pertemuan sebelumnya sudah kita bahas gitu. Kemudian kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Karena ada orang yang mempercayai Allah, mengimani ada Tuhan gitu ya, tapi menyembahnya yang lain. Api, pohon, patung, dan lain sebagainya. Makanya nasihat kepada Allah di sini adalah memurnikan ibadah ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini masuknya ke dalam ranah rukun Islam. Tadi meyakini, mengimani, menjaga akidah, ya, memurnikan akidah bahwa hanya Allah Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lainnya, gitu. Ini memurnikan pemahaman, memurnikan prasangka, memurnikan pikiran tentang Allah itu masuknya rukun iman, ya, iman. Kemudian perihal menyembah ya hanya kepada Allah itu masuknya rukun rukun Islam. Lalu kita murnikan semua, ya, hati kita, pikiran kita, perasaan kita untuk taat kepada semua perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, mencintai apa yang Allah cintai,
membenci apa yang Allah benci. Jangan sampai kemudian kita mengatakan cinta kepada Allah, ya, tapi membenci Allah apa yang Allah cintai, ya. Ini namanya gombal. Saya cinta kepada Allah, tapi apa yang Allah, cintai kita benci. Katanya cinta. Allah mencintai hamba-hamba yang sholat 5 waktu, tapi nggak mau sholat, bahkan enggan sholat, bahkan membenci sholat. Katanya cinta kepada Allah, tapi Allah wajibkan puasa nanti di bulan suci Ramadan, dia seenak-enaknya nggak berpuasa di siang hari, membenci yang Allah cintai. Katanya cinta kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang menunaikan zakat, tapi ternyata enggan berzakat. Ini namanya gombal cintanya ya. Nah, jadi kita dalam rangka mentaati Allah itu harus sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Kami dengar, kami taati. Nggak pakai mikir, nggak pakai nolak, nggak pakai nawar gitu. Nggak pakai logika. Kalau begini nggak bisa dong. Enggak. Kalau Allah udah bilang A, A. Jika Allah sudah memerintahkan B, B. Gitu. Allah larang A, larang jauhi. Gitu. Sami'na wa ta'na. Inilah yang disebut dengan takwa, yang kemarin kita sebut dengan akumulasi antara iman, ya, dan amal. Iman, amal menjadi sebuah rangkaian akumulasi yang biasa kita sebut dengan ketakwaan gitu. Nanti kita juga mengenal dari iman, Islam, kemudian takwa ini, istilah al-wala wal bara ya. Cinta, benci, loyal, berlepas diri ya, itu mestinya hanya ditentukan karena Allah saja gitu. Bukan cinta, benci karena sesuatu, bukan. Tapi karena Allah gitu. Makanya kita boleh membenci sesuatu dari orang yang kita cintai. Kita cinta terhadap orang itu, kita sayang terhadap orang itu. Tapi karena Allah dan Rasulnya membenci perbuatannya, maka kita boleh membenci perbuatannya karena dibenci Allah dan Rasulullah. Nah, kata orang yang tadi kita benci perbuatannya, dia bilang begini, katanya kamu cinta sama saya, katanya kamu sayang sama saya, tapi kok sering negur, sering marah. Kalau saya begini dan begitu. Kita sampaikan bahwa yang kamu lakukan itu dibenci Allah dan Rasulullah. Saya sayang kepadamu. Tapi perbuatanmu itu dibenci Allah dan Rasulullah. Sehingga saya juga sama dong. Gitu. Membencinya karena Allah dan Rasulullah membencinya. Inilah wala dan bara ya. Ini tentang apa namanya? An-nasihah lillah. Nasihat kepada Allah, nasihat untuk Allah. Maksudnya apa? Memurnikan tauhid, akidah, pemahaman, ya, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mentaati semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Itulah bentuk nasihat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya garis bawahi, eh, agak rancu kalau kita pahami ini adalah nasihat kita kepada Allah. Kita nasihatin Allah ya. Kita ngasih masukan kepada Allah ya. Kita enggak, enggak mungkin itu, enggak mungkin. Mustahil, mustahil. Jadi seperti itu. Saya kemarin dapat masukan dari salah satu peserta di kajian kesayangan, eh, yang setia, mengatakan bahwa kalau saya bahas semua satu hadis dalam satu pertemuan nampaknya berat. Ini kajian kajian orang baru bangun tidur. Jadi kalau dibahas semuanya, walaupun isinya daging, tapi kalau disumpelin semuanya nggak diolah dengan baik, nggak jadi rendang yang nikmat gitu ya. Akan jadi hal yang berat sehingga nanti nggak renyah, nggak nikmat. Yang ngasih masukan ya istri saya maksudnya. Jadi saya rasa kita insya Allah akan membahas satu demi satu penjelasan tentang agama itu nasihat hari ini dan di
pertemuan yang akan datang insya Allah. Hari ini kita mendapatkan pengertian tentang apa itu nasihat. Kemudian siapa periwayat hadis ini yaitu Tamim Ad-Dari yang juga dikenal sebagai sahabat yang warok, zuhud dan rajin mendirikan sholat tahajud, dan kita mendapati penjelasan tentang buat siapa aja nasihat itu. Yang pertama adalah untuk Allah, kepada Allah. Bentuk kemurnian menghamba, kemurnian meyakini, mentauhidkan, memperbaiki pemahaman tentang Allah. Semoga bermanfaat ya. Sedikit-sedikit, ringan-ringan, mudah-mudahan tidak berat dalam kajian pagi ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fiikunna. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka. Allahumma qawwi imanana wa qawwi islamana wa qawwi ihsanana ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.